Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Bersekutu dengan Setan. Film ini tayang pada tahun 2018. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus alur cerita filmnya. Di awal cerita, diperlihatkan pasangan suami istri yang bernama Sri dan Herman. Mereka memiliki kedua anak yang bernama Andi dan Dina. Terlihat Sri yang menyiapkan masakan sup ayam kesukaan suaminya. Ketika makan malam, terjadi sesuatu kepada Herman. Ia tiba-tiba tersendat dan mengeluarkan darah. Bukan hanya itu, darah itu juga bercampur dengan pecahan beling. Sri panik melihat itu dan menyuruh Dina untuk memanggil ketua desa. Tapi untung datanglah Andi. Andi sangat terkejut melihat keadaan ayahnya. Hingga pada akhirnya Herman menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, setelah kematian Herman, terlihat Sri menjadi pendiam. Ia juga sudah enggan memasakkan gulai ayam kepada anak-anaknya. Tidak lama kemudian datanglah Andi yang membawa seorang perempuan yang bernama Hanum. Di malam harinya, Sri yang berada di kamarnya mendengar suara piano. Ia pun melihat piano itu menyala dengan sendirinya. Sri terlihat ketakutan. Keesokan harinya saat Sri memasak, tiba-tiba datanglah Andi. Andi kemudian berkata kalau ia ingin dibuatkan sup ayam kesukaan ayahnya. Sri kemudian menolaknya karena ia tidak ingin memasaknya lagi. Sri terkejut melihat Andi tidak ada lagi di dalam kamar. Saat Sri kembali ke dapur, ia terkejut melihat mangkuk yang terjatuh dengan sendirinya. Saat tiba di malam hari, Dina yang sedang mengobati ibunya dikejutkan dengan padamnya lampu rumah. Dina kemudian mencari alat penerangan. Dina kemudian dikejutkan dengan Andi yang berada di balik kain dan Sri yang berada di dalam kamar. Dikejutkan dengan api yang menyambar hingga ia pingsan. Setelah kejadian semalam, Andi dan Dina membawa ibu mereka ke rumah sakit untuk mencari penyakit apa yang dialami oleh ibu mereka. Setelah pulang dari rumah sakit, mereka melewati rumah seorang dukun yang bernama Pak Jarwo. Saat mereka makan malam, tiba-tiba Sri tersendat saat makan dan mengeluarkan darah, seperti apa yang dialami Herman. Setelah kejadian itu, Dina yang mulai menyadari kalau peristiwa yang mereka alami adalah ulah dari seseorang. Hal itu disadari oleh Dina karena sikap ibunya belakangan ini sangatlah aneh. Saat di pagi harinya, Sri memutuskan untuk datang ke rumah Dukun Jarwo. Ia ingin tahu apa yang sedang terjadi kepadanya. Dukun itu pun melakukan ritual. Setelah selesai, Dukun itu mengatakan kalau saat ini Sri sedang mendapatkan kiriman santet dari seseorang. Kemudian Jarwo datang ke rumah Sri untuk mencari tahu siapa yang telah mengirimkan santet kepadanya. Dan ternyata setelah dicek, santet itu berada di dalam kamar Bu Sri. Jarwo pun mencoba untuk menangkap santet itu dengan cara memasukkannya ke botol. Sri yang sudah tahu siapa yang telah menyantetnya meminta agar Dukun Jarwo kembali mengirimkan balik santet itu. Saat Jarwo melakukan penyantetan, tiba-tiba saja tubuh Jarwo terangkat ke atas, kemudian ia terbakar sehingga menyebabkan dirinya terbakar. Sri yang melihat itu semua ketakutan dan lari meninggalkan rumah Jarwo. Dina yang baru sampai di rumah, ia melihat potongan foto, kemudian ia menyimpannya untuk mencari tahu dengan apa yang sedang terjadi kepada mereka. Dina kemudian mengatakan kepada Andi kalau apa yang telah dialami ibunya itu adalah kiriman santet. Namun Andi tidak percaya dengan hal itu.
Keesokan harinya, Dina sengaja mendatangi rumah Jarwo yang telah terbakar. Dina kemudian menemukan sebuah foto yang berada di tempat tersebut. Dina kemudian menggabungkan foto itu. Dina terkejut melihat di dalam foto tersebut terdapat foto ayah dan ibunya serta seorang perempuan. Singkat cerita, Dina pun mendatangi alamat rumah yang ada di dalam foto itu. Saat membuka pintu, Dina dikejutkan dengan kehadiran seorang lelaki. Dina kemudian memperlihatkan foto yang ia bawa. Tapi tiba-tiba lelaki itu tampak sangat ketakutan hingga menutup pintu. Saat Dina pergi meninggalkan rumah itu, tiba-tiba ia melihat seseorang perempuan tua. Perempuan tua itu kemudian menceritakan kepada Dina kalau pemilik rumah itu dulu bernama Laila. Perempuan tua itu juga memberikan alamat rumah Laila kepada Dina. Di malam harinya, Sri yang berada di dalam kamar tiba-tiba dikejutkan kehadiran arwah Jarwo yang membuat Sri sangat ketakutan. Andi dan Dina mendengar teriakan Sri. Melihat kejadian semalam, Andi pun memutuskan untuk datang ke rumah Jarwo. Tapi ia kemudian menemukan sebuah botol. Kemudian datanglah seorang perempuan yang terlihat marah kepada Andi. Setelah semua dijelaskan oleh Andi, ia pun meminta kepada perempuan tua itu untuk menunjukkan makam Jarwo. Hingga Jarwo ke tengah hutan untuk mencari di mana makam Jarwo berada. Di sisi lain, Dina terus berusaha mencari alamat Laila, perempuan yang ada di dalam foto yang ia temukan. Dan di malam harinya, terlihat Sri yang didatangi arwah Jarwo dan memintanya untuk melakukan bunuh diri. Tapi Andi dan Dina datang. Andi mendobrak pintu. Saat pintu berhasil terbuka, ibu Andi kemudian tiba-tiba menghilang. Dina yang sudah terbaring sakit, lalu Hanum menyarankan Andi membawanya untuk menginap di rumah Hanum. Sampailah di rumah Hanum, Andi yang merawat adiknya tiba-tiba ia tak sengaja menemukan buku Hanum yang bertuliskan Ratna sama dengan Laila. Seketika Andi merasa pusing dan mual. Ia kemudian mencari obat, tapi ia menemukan sebuah botol yang sama persis ia temukan di rumah dukun Jarwo. Andi yang kini jiwanya terguncang memutuskan untuk pergi membawa Dina keluar dari rumah Hanum. Namun di saat Hanum membukakan pintu, datanglah ibu Hanum yang langsung menampar Hanum. Andi bingung melihat itu. Tiba-tiba Hanum memukul Andi dari belakang hingga membuat Andi tidak sadarkan diri. Saat Andi sadar, ia melihat dirinya yang sedang berada di ruangan bawah tanah dan sudah ada Hanum dan ibunya di sana. Kemudian ibu Hanum datang mendekati Andi dan menceritakan semuanya. Apa yang telah ia alami dulu, ternyata Herman adalah suami dari Laila. Dan kebahagiaan mereka telah dirusak dengan kehadiran Sri. Sri juga mendapatkan Herman hingga menjadi suaminya berkat guna-guna yang dibantu oleh Jarwo. Semenjak dari itu, Laila menaruh dendam kepada keluarganya Sri. Ibu Hanum juga mengatakan kalau Hanum adalah anak dari Pak Herman. Kemudian Hanum mendatangkan sosok Sri yang telah ia kendalikan. Tidak lama setelah itu, ibu Hanum memasukkan kain baju milik Dina ke dalam botol. Kemudian ibu Hanum menyiksa Dina menggunakan boneka santet. Andi terlihat berusaha untuk memasukkan kain milik Hanum ke dalam botol yang ia temukan di rumah Jarwo. Setelah cukup menyiksa Dina, kini ibu Hanum mulai mengendalikan diri Sri disusul arwah Jarwo. Itu dilakukan oleh ibu Hanum karena ia ingin menguburkan Sri secara hidup-hidup. Yang kemudian arwah Sri dibawa oleh Jarwo ke dalam hutan dan memasukkannya ke lubang kuburan yang telah disiapkan. Di saat Hanum mendekati Andi, ia kemudian menendang Hanum hingga terlempar dan Andi berhasil melepas ikatannya menggunakan gunting yang terjatuh oleh milik Hanum.
Saat Hanum dan ibunya tergeletak di lantai, Andi kemudian melemparkan botol ke dalam dupa milik Laila, sehingga menyebabkan Hanum dan ibunya tewas terbakar. Setelah peristiwa itu, Andi dan Dina pergi ke hutan untuk menyelamatkan ibu mereka. Sampai di sana, Andi menemukan dan menggali kuburan itu hingga ia menemukan ibunya dan berhasil diselamatkan. Dan di akhir film diperlihatkan mobil ambulans yang sedang membawa jenazah Hanum dan ibunya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kantong mayat terbuka dengan sendirinya dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen.